Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Candaan politik pun terlontar dari Puan dan Caimin sekaligus ajang saling mendoakan. Caimin bahkan mendoakan Puan Maharani jadi presiden. Bagaimana peluang duet Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres mendatang? Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berziarah ke makam ayahanda Puan, Taufik Kemas, di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pertemuan dengan Cak Imin merupakan rangkaian safari politik Puan Maharani dengan pimpinan partai politik. Satu momen menarik yaitu lontaran candaan politik Cak Imin yang mengucapkan harapannya minimal menjadi wakil presiden. Terima kasih Mbak Puan, ingat ulang tahun saya hari ini diberi kue, teman-teman Pak Bambang Pacul, Pak Basara, Pak Utut semua. Terima kasih disiapkan kue ulang tahun, moga-moga doanya terkabul dan saya minimal jadi wakil presiden. Minimal. Ini marah kok geser jadi wapres, katanya presiden. Ya. Enggak, partainya kalah gede. Ikut mendoakan, insya Allah amin. Nah, kita mendoakan Mbak Puan jadi presiden. Lo nanti tanya Pak Prabowo dulu. Tapi namanya perjalanan masih panjang. Nanti dites saja Prabowo, Caimin, Puan Muhaimin, siapa lagi, kira-kira kuat mana gitu. Meski PKB telah berkoalisi dengan Partai Gerindra, duet Puan Muhaimin bakal menarik jika diajukan dalam Pilpres 2024. Jadi Puan sosok yang spesial saat ini. Di sisi yang lain, seorang Muhaimin Iskandar juga sosok yang spesial hari ini. Dua orang ini kan sebetulnya tokoh yang sudah lama berkecimpung di politik yang belum mendapat kesempatan untuk maju dalam perhelatan kompetisi Pilpres. Mungkin ini adalah saatnya bagi keduanya maju dalam kompetisi Pilpres. Lebih bisa diatasi bila kemudian misalnya Puan Maharani memilih Gus Ami, Muhaimin Iskandar ini sebagai wakil presidennya. Saya rasa Pak Prabowo juga bisa lebih mengerti karena kan Prabowo dan Megawati sudah lama berkomunikasi. Kenapa ini bisa cocok? Karena memang PDI Perjuangan walaupun dia bisa sendiri, bisa maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sendiri, dia tetap saja membutuhkan teman koalisi partai politik. Akankah PDIP dan PKB berkoalisi pada pemilu mendatang? Tim TV One mengabarkan. Bagaimana efek politis pertemuan Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar? Seberapa besar peluang PDIP dan PKB berkoalisi dan mengusung Puan Maharani Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres 2024? Kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP PDIP Ahmad Basara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami. Yang pertama Bang Ahmad Basara. Selamat sore Bang Ahmad Basara. Selamat sore, Mbak Baik. Bang Ahmad Basara, apa hasil pertemuan dari Puan Maharani dan juga Caimin di momen yang dikatakan spesial hari ini selain masih penjajakan koalisi yang katanya masih 1 tahun sebenarnya? Ya, selamat sore semua, Pak Jazilul, Pak Burhanuddin. Acara silaturahmi Mbak Puan Maharani beserta jajaran DPP dan fraksi PDI Perjuangan di DPR RI dengan Ketua Umum PKB dan jajarannya hari ini adalah bagian dari silaturahmi kebangsaan antara DPP PDI Perjuangan yang dalam hal ini adalah ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk memimpin delegasi DPP PDI Perjuangan yaitu Mbak Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB. Nah, kebetulan momentum tersebut dipilih oleh Caimin atau Gus Ami sebagai tuan rumah pertemuan pada hari ini
memilih untuk diawali dengan berziarah di makam atau di pusara almarhum Haji Muhammad Taufik Kemas. Dan kemudian Mbak Puan dan jajarannya mengamini keputusan yang diinisiasi oleh Ketua Umum PKB itu, karena kita juga berpandangan bahwa berziarah ke makam para tokoh-tokoh bangsa juga adalah bagian dari tradisi Islam bangsa Indonesia atau Islam Nusantara. Ini bagian dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mendoakan almarhum Pak Taufik juga bagian dari penghormatan dan bakti Mbak Puan sebagai putri almarhum, dan juga Cak Muhaimin atau Gus Ami yang menganggap Pak Taufik itu sebagai ayah atau guru pergerakannya. Dan kemudian makna lain yang juga bisa kita tangkap adalah bahwa semasa hidupnya Pak Taufik Kemas dikenal sebagai tokoh bangsa, sebagai perajut dan perekat kebangsaan. Sehingga menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, saya kira semangat yang pernah diajarkan oleh almarhum, yaitu perajut dan penjahit kebangsaan, perlu menjadi semangat perekat bangsa di pemilu 2024 yang akan datang untuk menghindari momentum pemilu sebagai momentum perpecahan bangsa. Tetapi sebaliknya, saya kira itu makna simbolik yang diambil dari pertemuan silaturahmi kebangsaan pada hari ini antara Mbak Puan Maharani dengan Gus Muhaimin, Ken. Oke, baik, itu makna pertemuannya. Kalau makna doa yang disampaikan oleh Caimin kepada Puan Maharani soal jadi presiden, ini gimana Bang Ahmad Basarah? Ya, saya melihat hubungan Gus Muhaimin dengan Mbak Puan itu kan sudah seperti hubungan kakak adik. Gus Muhaimin mengatakan anak pergerakan Pak Taufik Kemas. Dan Mbak Puan sendiri adalah anak kandung dan juga kader daripada Pak Taufik Kemas. Saya kira wajar kalau keduanya saling mendoakan satu sama lain. Memang eksplisit di dalam forum itu, Gus Muhaimin mendoakan agar Mbak Puan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Sambil Gus Muhaimin juga berseloroh, berdoa agar dirinya juga bisa menjadi Wakil Presiden. Saya kira doa baik seperti itu penting dalam dunia politik kita, daripada kita saling mencaci maki satu sama lain. Saya kira mendoakan adalah tradisi yang baik bagi perpolitikan di Indonesia. Oke, baik. Bung Burhanuddin Muhtadi, doa yang baik ini kan dilontarkan apalagi di hari ulang tahun Caimin supaya terkabul biasanya kalau doa-doa di hari ulang tahun ya. Nah, ini saling mendoakan Caimin dan juga Puan Maharani. Caimin mendoakan Puan Maharani menjadi presiden, Puan Maharani juga mendoakan apakah kemudian Caimin bisa jadi cawapres. Nah, ini sinyal yang kuat duet antara Puan dan juga Caimin atau gimana nih? Iya, bisa dibaca ke arah sana. Jadi doa yang baik tentu doa yang diamini oleh rakyat sehingga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dilihat dari sejarah dua partai dan dua elit PD Perjuangan dan PKB, itu keduanya punya sejarah panjang keharmonisan yang cukup intim ya. Bahkan kalau ditarik hingga tahun 55 antara PNI dan NU adalah koalisi historis yang kemudian dilanjutkan oleh PD Perjuangan dan PKB pasca reformasi. Jadi sebenarnya tidak ada halangan apapun, baik dari sisi historis maupun dari sisi personalitas antara elit kedua partai untuk menjalin hubungan. Karena keduanya merepresentasikan basis kekuatan utama negara ini, yaitu nasionalisme dan religius. Nah, yang paling penting untuk ke depan adalah bagaimana memastikan calon yang diusung oleh kedua partai ini itu punya nilai tawar yang kuat di mata pemilih. Karena di tingkat elit tidak ada masalah lagi. Di tingkat historis tidak ada masalah lagi. Di tingkat kimiawi personal tidak ada masalah lagi. Jadi tinggal bagaimana caranya memastikan paket ini itu punya nilai kompetitif secara elektoral sehingga bisa membungkus kemenangan. Nah, saya sendiri melihat pilihan Mbak Puan sebagai representasi dari PD Perjuangan untuk melakukan silaturahmi kebangsaan dengan partai lain ke PKB adalah pilihan strategis. Pertanyaan saya adalah, ini pertanyaan para pemirsa yang lain, kenapa pilihannya setelah ke Nasdem, kemudian ke Gerindra, kemudian ke PKB? Mengapa tidak ke partai lain? Itu tentu ada pilihan-pilihan strategis, termasuk hitung-hitungan untuk kalkulasi koalisi di 2024.
Oke, baik. Sudah bergabung juga Bang Jazilul Fawait di sini. Bang Jazilul, tadi Caimin juga menyampaikan walaupun adanya bercanda atau sebenarnya serius ya. Ini berharap minimal jadi cawapres. Sebenarnya maksudnya Caimin gimana sih Bang? Ya, tadi saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Dr. Basara ya. Silaturahmi politik antara PDIP, PKB, Gus Muhaimin dengan Mbak Puan yang menurut saya penuh kehangatan dan kekeluargaan. Bahkan doa-doa terbaik disampaikan oleh Gus Muhaimin. Mbak Puan didoakan menjadi presiden. Saya pikir itu adalah bagian dari memberikan motivasi kepada kita semuanya sebagai pemimpin politik bahwa katakanlah Mbak Puan ini juga memiliki kompetensi untuk menjadi presiden. Jadi doa Pak Muhaimin itu bukan doa yang mengawang-awang. Jadi Mbak Puan memiliki syarat, memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden. Nah, justru apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin tadi, misalkan, kalau saya wapres saja, itu adalah bagian dari bagaimana agar publik juga tahu bahwa komunikasi itu ada politik itu ada kompromi-kompromi. Ada basis-basis rasional yang harus juga dipertimbangkan. Meskipun sampai hari ini PKB tetap memberikan mandat kepada Gus Muhaimin melalui muktamar untuk maju menjadi calon presiden. Jadi pertemuan silaturahim politik PKB dan PDIP tadi ini akan makin membangun kehangatan komunikasi jika nanti kita lanjutkan dengan tahap-tahap komunikasi atau silaturahmi berikutnya. Baik, yang menarik ini doanya kan tidak mengawang, hitung-hitungannya jelas. Berarti hitung-hitungan doa untuk jadi cawapres ini kan juga nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya, termasuk katanya tadi minta izin Pak Prabowo dulu. Nah, jawabannya seperti apa usai jeda ya, pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.